yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu di hari yang sangat amat panas terkumpul sebab-sebab panas ketika itu. Sebab pertama, tudun syams, karena matahari diturunkan dalam jarak qadra mil, 1 mil. Dalam jarak 1 mil. Perawi mengatakan, saya tidak tahu apakah mil tersebut adalah 1 mil jarak yang kita ketahui, yaitu sekitar 1,6 atau 1,7 atau 1,8 kilometer, atau mil maksudnya alat yang digunakan untuk celak, yaitu maksudnya sangat dekat. Ini panas yang pertama. Matahari jauh saja kita sudah kepanasan, apalagi didekatkan. Sebab yang kedua panas karena di sebagian ulama menyebutkan dalam sebagian riwayat, yaitu manusia berdekatan. Sangat berdekatan sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk bisa tidur, untuk duduk, semua berdiri pada hari tersebut. Oleh karenanya di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah, hari Al-Qiyamah. Nah, nama hari kiamat banyak. As-Sakhah, Yaumul Hisab, Yaumul Hasrah. Di antaranya Yaumul Qiyamah. Al-Qiyamah dalam bahasa Arab artinya berdiri. Kenapa dikatakan Yaumul Qiyamah? Di antara pendapat sebagian ulama, karena manusia semuanya berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring apalagi, dan mereka berdesak-desakan. Dan kita tahu desak-desaknya manusia, maka itu membuat semakin kepanasan, semakin berkeringat. Belum lagi nafas yang keluar dari mereka membuat semakin panas. Oleh karenanya keringat pun mulai bercucuran. Ya, ada yang sampai mata kakinya ila ka'bai, dan wa yakunul araq, dan sungguhnya keringat sesuai dengan kadar dari iman seseorang, amal seseorang. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di lututnya, ada yang ila haqawaihi, sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan di antaranya ada yang keringat sampai di mulutnya. Nah, di hari yang sangat dahsyat tersebut ada 7 golongan yang mendapatkan kebahagiaan, yaitu dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menisbahkan naungan kepada dirinya, la dhilla illa dhilluh, yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan di hari yang sangat terik tersebut kecuali naungan Allah. Ini adalah idhafatu tasyrif, adalah penyandaran untuk memuliakan. Seperti dikatakan Baitullah. Baitullah maksudnya rumah milik Allah, yaitu masjid maksudnya, disandarkan kepada Allah untuk sebagai mulia. Seperti Rasulullah, utusan Allah. Utusan disandarkan kepada Allah, utusan Allah maksudnya para rasul. Contohnya lagi misalnya naqatullah, onta Allah, yaitu ontanya Nabi Saleh, disandarkan kepada Allah, maksudnya ontanya Allah, sehingga menjadilah mulia. Di antaranya dikatakan dengan Zillullah, yaitu naungan Allah. Maksudnya ada naungan yang Allah ciptakan. Naungan yang Allah ciptakan, yang naungan tersebut naungan yang mulia, sehingga bisa
terutama zaman sekarang, maka dia layak untuk ya dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia layak mendapatkan tempat spesial dalam syariat. Maka ini motivasi bagi kawan-kawan sekalian. Sebelum saya lanjut, saya ingin tanya, yang umurnya di bawah 40 angkat tangan coba. Oh, ini pengajian pemuda ternyata, Masya Allah. Anak muda semua. Yang umur jadi atas 40 angkat tangan. Udah tua-tua. Coba ulang, yang di atas 40 angkat tangan. Kira-kira berapa persen yang hadir? Paling cuma 10% kali ya, enggak sampai ya. Enggak. Tapi jiwa muda ya, jiwa muda ya. Oleh karenanya Rasulullah menganjurkan kepada sallallahu alaihi wasallam kepada para muda untuk segera menikah agar mereka terhindar dari syahwat, gejolak syahwat yang luar biasa yang siap menggoda mereka. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masa muda dia akan ditanya khusus oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba." Sungguhnya dua kaki seorang tidak akan bergeser, yaitu menuju surga atau menuju neraka jahanam. Dia harus ditanya, dia harus dihisab, dia harus disidang oleh Allah. Pasti ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Ya. Kemudian wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaqah, hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia konsumsikan. Dan yang keempat, an ilmihi fima amila minhu, tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. 4 ini pasti ditanya. Di antaranya umur, setelah Rasulullah menyebutkan umur pasti ditanya. Yang kedua Allah sebut tentang, Nabi menyebut tentang masa muda. Kemudian harta dan ilmu. Dan kita tahu bahwasanya secara umum semua kenikmatan kita akan ditanya tentangnya. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya pada hari tersebut tentang nikmat yang kalian rasakan. Di antara nikmat umur. Nikmat umur. Dan di antara nikmat umur adalah nikmat masa muda. Padahal kita tahu masa muda adalah bagian daripada umur, ya tidak? Masa muda bagian daripada umur. Tetapi kenapa dikhususkan akan ditanya tentang masa muda? Padahal umur kan dimulai dari kita, dari kecil sudah umur, sampai meninggal juga semua umur kita 60 tahun, 70 tahun. Tetapi dikhususkan ditanya tentang masa muda. Kenapa bisa demikian kata para ulama? Karena masa muda ini adalah masa yang harusnya seorang bisa produktivitas untuk bertakwa kepada Allah. Karena lagi kuat-kuatnya, lagi semangat-semangatnya, lagi punya waktu luang. Ya mungkin belum menikah, belum banyak kesibukan, belum banyak anak. Adapun masa sebelumnya dan sudahnya banyak uzur. Sebelum sudahnya banyak uzur. Contoh, orang umur 0 sampai 15 semuanya uzur, belum balik. Masih ini, masih belum balik. Masih belum bisa berpikir dengan teratur, masih. Kalau sudah 40, 50 tahun ke atas, apalagi 60, masa uzur. Sudah pergi ke masjid sudah susah, ya. Kemudian mungkin untuk ilmu sudah enggak masuk-masuk, ya. Berat, ya. Suruh hafal Quran enggak hafal-hafal, belajar bahasa Arab 3 tahun masih kaifah haluk melulu, ya. Sudah susah. Otaknya sudah pakem, sudah susah. Beda dengan masa muda masih otak masih giat, masih semangat, masih nasyat, aktivitas, ya, energik kalau bahasa kita. Sehingga seharusnya masa ini adalah masa produktivitas bagi seorang untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Kalau dia masih kuat 15 sampai 40 tahun. Saat-saatnya dia dekat sama Allah, saatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum banyak tanggung jawab, belum banyak kegiatan, ya. Oleh karenanya Allah menamakan masa muda masa kuat. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan
thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah menciptakan kalian dari kelemahan, dari lemah, bayi, enggak bisa apa-apa. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, setelah Allah menjadikan setelah kelemahan kekuatan, itu masa muda. Sebagian menafsirkan masa muda yang kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah itu lemah kembali. Setelah umur 40 tahun biasanya mulai turun kekuatan. Ini kita rasakan yang sudah lewat 40 tahun. Sebagian kawan, mungkin di antaranya juga saya ya. Ketika sebelum usia 40 tahun, kita keluar ada makan enggak pernah mikir, enggak pernah bawa obat kemana-mana, jalan-jalan sana sini, mau tidur tidak teratur, tidak ada masalah. Karena masih apa kuat. Ketika setelah 40 tahun mulai banyak sinyal-sinyal yang bunyi. Mulai mudah ini, tahu-tahu ada asam urat, tahu-tahu ada kepala pening, tahu-tahu kolesterol, tahu-tahu darah tinggi, tahu-tahu banyak penyakit yang tersembunyi tiba-tiba keluar setelah usia berapa 40 tahun. Menunjukkan bahwasanya metabolisme di tubuh kita sudah mulai melemah. Onderdil yang ada dalam diri kita sudah mulai aus kalau bahasa bengkel ya. Sudah mulai aus, tidak kuat seperti ketika masih muda. Masih muda makan apa aja enggak ada masalah. Periksa pasti normal. Begitu sudah 40 tahun ke atas, salah makan sedikit ada bunyi. Sudah mulai ada bunyi. Kenapa? Karena kekuatan semakin melemah. Maka usia muda ini adalah usia yang produktivitas. Ini yang menjadi apa namanya harusnya kita pikirkan ya, bahwasanya usia muda usia luar biasa, karenanya akan ditanya secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena pada masa muda terkumpul dua kenikmatan yang luar biasa. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahih Bukhari, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia merugi pada dua nikmat tersebut, artinya tidak digunakan sebagaimana mestinya. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Baik. Kesehatan dan waktu luang itulah yang terkumpulkan pada masa muda ya. Pada masa muda. Kenikmatan sehat luar biasa di puncak-puncak kesehatan. Waktu luang juga sangat banyak pada masa muda. Tidak terlalu banyak tanggung jawab. Yang udah 40 udah punya anak banyak ya. Kemudian banyak urusan, banyak dicari orang, banyak utang. banyak tuntutan keluarga. Tapi ketika masa muda, kesehatan, waktu luang banyak. Inilah nikmat yang banyak dilupakan oleh orang dan orang banyak merugi pada dua nikmat tersebut, dan dua nikmat tersebut terkumpul pada masa muda. Dari sini, jika seorang bisa mengoptimalkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, yaitu kenikmatan masa muda, dan dia bisa selamat dari arus gejolak syahwat yang luar biasa, maka dia menjadi orang yang spesial, yang diberi perhatian khusus oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat naungan pada hari kiamat kelak. Tapi kalau antum lihat ada orang usia 50 tahun sering ke masjid, ya itu sudah seharusnya. Terus masih mau nakal lagi sudah 50 tahun. Sudah seharusnya ke masjid. Enggak usah heran. Heran itu kalau anak muda ke masjid. 50 tahun masih belum ke masjid, itu yang bikin heran. 50 tahun kok enggak ke masjid, heran. 50 tahun. Apalagi 60 tahun sering ke masjid, rajin pengajian, di saf pertama, ya harus begitu memang, karena sebentar lagi sudah tewas ya. Kalau anak-anak muda ini yang masih merasa hidup panjang lama, masih kuat, energik, masih banyak godaan, nanti aja, saya belum coba ini, saya belum coba anu, saya pingin tahu, pingin coba menantang dalam kehidupannya, punya banyak tantangan dan dia pingin coba-coba, itu masa muda. Kalau udah tua, udah selesai. Sudah banyak makan garam, sudah saatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan jika ada anak muda kemudian anak muda tundukkan pandangan, tidak pernah nonton film Korea, Masya Allah, tidak pernah nonton film India, tidak musik-musikan, luar biasa ini anak muda. Senangnya baca Quran, berbakti sama orang tua,
sering menyenangkan hati kedua orang tuanya, perhatian sama kakak adiknya. Ini anak muda luar biasa. Tapi langka anak muda seperti ini. Makanya dalam riwayat disebutkan innallaha ya'jabu min syabin laisat lahu sabwah. Allah kagum dengan anak muda yang tidak ada sifat kekanak-kanakan, yaitu sering nakal sana nakal sini, kenakalan remaja. Dia enggak. Dia kecenderungannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun adakah orang seperti ini? Ada, namun tidak banyak. Saya tahu ada anak muda yang bertakwa kepada Allah, bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sampai saya dengar disebut dengan generasi sandwich, benar nggak? Generasi sandwich ya, itu ditekan dari atas dan bawah. Tapi generasi sandwich, sandwich syar'i. Dia bertakwa kepada Allah. Ada yang sandwich tapi sandwich tidak tahu agama, cuma mikir duit aja, ada. Enggak, ini sandwich yang dia kok sandwich ya. Intinya dia benar-benar bekerja keras tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya oke, baktinya sama orang tua luar biasa. Sampai saya tahu ada seorang pemuda, dia kalau mau makan dia harus makan sama ibunya. Karena ibunya bapaknya sudah meninggal, keluarganya enggak ada, dia kalau makan sama ibunya ya. Subhanallah ya. Jadi inilah generasi muda yang siapa yang bisa menjadi pemuda yang beriman, maka dia akan mendapatkan nilai plus dari syariat. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang kisah-kisah para pemuda. Untuk motivasi kita, sebut banyak pemuda Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Siapa aja coba saya sebutkan? Anak-anak muda disebutkan dalam Al-Qur'an. Siapa? Pertama Ashabul Kahfi. Terus apa lagi? Hah? Nabi Yusuf alaihissalam. Terus siapa lagi? Hah? Nabi Musa ya, Nabi Musa. Oke lah, muda dan bolehlah nasi muda. Siapa lagi? Hah? Nabi Ibrahim, muda. Siapa lagi? Hah? Di antaranya adalah, kalau perempuan siapa? Aisyah enggak ada dalam Al-Quran. Ada juga. Disebutkan tentang Aisyah. Di antaranya Maryam bintu Imran. Ini contoh-contoh anak muda yang harusnya kita baca sehingga kita termotivasi ya. Bagaimana mereka di masa muda ternyata mereka ya, mengorbankan kesenangan-kesenangan duniawi demi untuk akhirat mereka. Contoh seperti Ashabul Kahfi, Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah sekelompok pemuda. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi? Mereka pemuda, disebutkan kalau kita baca tafsir, mereka adalah anak-anak orang kaya, orang tua mereka pejabat-pejabat. Anak-anak muda ini, 7 orang ini orang tuanya pejabat-pejabat. Ketika Allah kasih iman kepada mereka, mereka tinggalkan seluruh kemewahan dunia demi untuk beriman kepada Allah dan tidak mau syirik. Sampai dipanggil mereka dan mereka disuruh murtad dari tauhid ya. Jika tidak maka seluruh kekayaan akan ditarik oleh orang tua mereka. Jadilah mereka hidup susah dan mereka akhirnya kabur karena mereka akan dibunuh. Akhirnya mereka sembunyi di goa Al-Kahf. Kemudian mereka tidur, ternyata mereka tidur 300 tahun atau 309 tahun. Allah sebut tentang mereka innahum fityah, mereka anak muda. Yang menakjubkan di sini, bagaimana anak muda ini bisa meninggalkan kemewahan dunia demi untuk membela keimanan yang mereka miliki. Ini contoh ya. Karena anak muda senangnya berfoya-foya, senang-senang, jalan-jalan ya. Pamer-pamer, anak muda apalagi zaman sekarang punya apa sedikit pamer ya. Beli HP baru pamer. Beli jam baru, pamer. Pergi kemana, pamer. Jalan-jalan ke Kendari, pamer. Apalagi jalan-jalan ke luar negeri, pamer. Hidupnya penuh dengan itu, pamer, dipuji, pamer, jempol, jempol apa namanya? Like, semua. Ini anak muda ini, enggak, dunia dia tinggalkan. Dan siapa sahabat yang rela meninggalkan dunia demi iman? Siapa?
Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kita kalau baca Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, tadinya pemuda kaya raya, a'tar, orang yang pemuda yang paling wangi parfumnya. Apalagi parfum zaman dahulu, parfumnya asli, bukan seperti sekarang. Parfumnya campur banyak campurannya ya. Sehingga kalau dia pakai parfum luar biasa tercium dari jarak kejauhan. Sampai begitu sayangnya orang tuanya kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sampai dia memakai pakaian impor. Disebutkan sendalnya dari luar negeri, kalau nggak salah entah dari Yaman atau dari Syam. Bajunya pun demikian dari luar negeri, impor. Ketika dia masuk Islam, maka dua pilihan. Murtad tetap dalam kondisi kenyamanan atau Islam diambil seluruh kekayaan. Akhirnya dia memilih yang kedua. Dia rela kekayaannya dihentikan. Akhirnya jadilah dia pemuda yang sangat miskin. Sampai bajunya robek-robek dijahit, muraqqa'at, yaitu kumpulan robekan-robekan dijahit oleh Mus'ab bin Umair. Sampai dalam riwayat hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai tangan beliau bersisik. Ketika Nabi SAW melihat kondisi Mus'ab, Rasulullah SAW menangis. Ingat tentang bagaimana dia dulu dengan dia sekarang. Sampai ketika dia meninggal di perang Uhud, dia tidak meninggalkan apa-apa kecuali sehelai baju yang untuk jadi kain kafannya. Idza ghattayna ra'sahu badat rijlahu wa idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu. Kalau digunakan kain tersebut untuk menutup kepalanya, kakinya kebuka. Kalau ditutup kakinya, kepalanya kebuka. Maka Rasulullah SAW suruh nutup kepalanya, kemudian kakinya dikasih idkhir, semacam tumbuhan. Subhanallah, dari pemuda yang sangat kaya raya sehingga tidak punya apa-apa, kemudian meninggal dalam kondisi sangat miskin. Namun apakah Mus'ab pernah mengeluh? Jawabannya tidak. Orang yang lihat mungkin kasihan, tapi dia santai-santai aja, bahagia, karena kebahagiaan bukan pada penampilan. Oleh karenanya, di antara kecerdikan Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengirim orang untuk berdakwah di kota Madinah, siapa yang Nabi kirim? Mus'ab bin Umair. Nabi kirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kemudian dia berdakwah di Madinah. Nabi kirim sosok pemuda yang pernah kaya dan kemudian pernah semiskin-miskinnya. Pernah di puncak kekayaan dan pernah di puncak kemiskinan. Dan dia datang dalam kondisi miskin. Sehingga dia tahu bagaimana berbicara. Dia berbicara orang kaya pun dia tidak minder karena dia pernah apa? Kaya. Dia tahu berbicara orang kaya, dia tahu bagaimana perasaannya orang kaya. Dan berbicara dengan orang miskin dia pun tahu karena dia pernah miskin dan dia sedang miskin. Bagaimana Mus'ab bin Umair akhirnya Islam tersebar. Ketika perang Uhud, yang pegang bendera Muhajirin, ini adalah suatu kemuliaan, adalah Mus'ab bin Umair. Rasulullah tidak kasih ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, ke Ali, tidak. Rasulullah SAW kasihkan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tapi ini contoh seorang meninggalkan kemewahan karena Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Ashabul Kahfi. Innahum fityatun. Mereka adalah para pemuda. Maka namanya seorang kalau istiqamah, ada hal-hal kesenangan yang harus dia tinggalkan. Hal-hal kesenangan yang harus dia tinggalkan ya. Mungkin senang main ini, sedang happy-happy, senang buang-buang uang ke sini, dia tinggalkan. Saya ingin belajar, saya ingin dekat sama Allah, saya ingin belajar bahasa Arab, saya ingin berbakti sama orang tua, saya ingin ya. Baik. Ini pemuda yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Di antara yang Allah ceritakan yang menakjubkan, yang dibutuhkan oleh kita semua sekarang, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana yang kita ketahui digoda oleh Imra'atul Aziz, wanita yang dikenal sangat cantik jelita karena dia adalah istri dari Al-Aziz. Al-Aziz maksudnya pembesar di negeri Mesir. Dan kebiasaan para pembesar, mereka kalau cari istri, istri yang cantik, itu tidak. Kalau ada pembesar cari istri enggak cantik ya itu ya gimana gitu ya maksudnya. Tapi secara umum orang kalau uang banyak, pejabat tinggi dan sudah terus mau cari istri, ya, dia akan cari istri yang apa? Cantik. Maka Imratul Aziz yang disebutkan konon namanya Zulekha, wanita yang cantik jelita. Setelah itu dia menghias dirinya sehingga kecantikan semakin cantik dengan menghias dirinya. Kemudian dia merayu Nabi Yusuf alaihissalam.
Yang perhatian kita di sini, para ulama menyebutkan berbagai banyak ujian dihadapi Nabi Yusuf. Ada yang menyebutkan 10 ujian, ada yang mengatakan 12 ujian. Itu Nabi Yusuf diantaranya jauh dari kampungnya. Karena jauh dari kampungnya, orang kalau jauh dari kampung dia mau maksiat, dia cuek aja. Ya, beda kalau di kampung sendiri, dia takut ketahuan keluarganya, mempermalukan keluarga. Tapi kalau jauh, dia cuek aja. Keluarganya di Palestina, dia di Mesir. Yang kedua, maksiat tersebut tertutup. Waghallaqatil abwab. Ini Zulaikha sudah tutup semua pintu. Semua pintu tertutup sehingga tidak mungkin ketahuan orang. Tidak ada orang yang tahu kecuali Rabbul Alamin. Yang ketiga, namanya laki-laki berdua dengan perempuan, kalau majikan dengan pembantu, maka tidak ada yang curiga. Tidak ada yang curiga. Biasa kan pembantu ketemu dengan apa? Majikan. Biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Alhammu maut. Ipar adalah maut. Kenapa? Karena seorang wanita dengan iparnya tidak dianggap, tidak dicurigai apa-apa. Justru itu yang bahaya. Ketika tidak dikhawatirkan, justru mengkhawatirkan. Sama Nabi Yusuf alaihissalam dengan majikannya, perempuan itu majikan, artinya kalau dekat-dekat disuruh-suruh, ini biasa orang lihat. Sehingga ini juga adalah faktor seandainya Nabi Yusuf alaihissalam bermaksiat waliyadzubillah, perkaranya ringan. Yang keempat, ini perempuan yang ngerayu. Perempuan yang ngerayu, betapa banyak laki-laki imannya kuat ketika perempuan mulai menggoda, jenggotnya goyang ya. Berat. Bukan dia yang merayu, ini perempuan yang mulai apa? Menggoda. Akhi, belajar agama di mana? Wah, goyang ras. Perempuan yang goda. Di antaranya disebut oleh para ulama, Yusuf alaihissalam masih muda, itu masalahnya. Dia masih muda. Tentu maksiat pemuda sangat wajar kalau menurut orang. Mana namanya muda? Masih muda, syahwat ada bergejolak. Kalau udah tua nggak wajar. Makanya kalau ada lelaki pemuda berzina dengan orang tua berzina, dosanya lebih besar yang tua. Sama-sama dosa besar, tapi besar yang tua. Kenapa tua itu harusnya tobat? Ini malah zina. Karena faktor untuk dia bermaksiat kecil. Harusnya sudah tua, syahwatnya kecil. Tapi ini kok malah berzina. Maka Rasulullah mengatakan, Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 orang yang Allah tidak melihat mereka, Allah tidak berbicara dengan mereka dengan pembicaraan kasih sayang, dan Allah tidak mensucikan mereka, tidak mengampuni dosa-dosa mereka, dan bagi mereka adab yang pedih, di antaranya usyaimitun zanin, orang tua yang berzina. Ternyata Yusuf alaihissalam lolos dari ujian tersebut. Caranya bagaimana? Dia kabur. Dia kabur. Anak muda. Nah, ini sangat diperlukan zaman sekarang, anak muda, untuk terhindar dari fitnah syahwat. Sekarang fitnah HP luar biasa. Fitnah HP luar biasa. Ya. Saya punya ceramah baru di-upload, judulnya Khutbah Jumat. Dari mata ke hati. Saya harap anak-anak muda bisa dengar. Bahwasanya fitnah pandangan luar biasa. Merusak kebahagiaan seorang pemuda. Ketika dia melihat hal-hal yang haram, ya, ini azan ya? Azan. Taib azan dulu, baru kita lanjutkan. Silakan. Allah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jadi Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, di antara keistimewaannya, manaqibnya, keutamaan beliau adalah beliau bisa selamat dari godaan yang luar biasa ya. Yang seandainya menimpa salah seorang dari kita mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Zaman sekarang yang menggoda jangankan cantik, yang tidak cantik saja tergoda. Seorang digoda oleh wanita, istrinya lebih cantik, yang goda lebih cantik, istrinya tetap dia tergoda. Apalagi yang goda ternyata lebih cantik, lebih kaya, lebih muda, berat. Nah, apa yang buat Nabi Yusuf alaihissalam selamat? Ini yang kita ambil pelajaran. Dan ini subhanallah, ketika Allah ceritakan, memang inilah problem yang dihadapi anak muda zaman sekarang, fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam, kiat-kiat dia selamat dari godaan ini. Pertama, dia berlindung kepada Allah. Qala ma'adzallah, berlindung kepada Allah. Karena kita enggak mungkin bisa selamat kecuali Allah yang selamatkan. Hati kita lemah. Kita tunduk dengan syahwat, tertawan oleh syahwat. Kalau enggak Allah kasih lindungan, enggak mungkin. Nabi Yusuf, sekelas Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi, dia berkata, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Yang kedua, ingat kebaikan Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Dalam sebagian tafsir, innahu rabbi, itu sungguhnya Tuhanku. Ada yang mengatakan suami daripada Zulaikha, ada yang mengatakan maksudnya Allah. Itu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, innahu rabbi, sungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku. Aku telah diberikan nikmat ini, nikmat ini, nikmat. Apakah aku balas dengan menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat? Seorang ketika diajak untuk berzina, dia diberi kesehatan, diberi pandangan, diberi kemampuan. Terus dia menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat. Kalau Allah cabut nikmat darinya bagaimana? Maka dia ingatkan diri, dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Rabbku telah berbuat baik bagiku, tidak pantas aku untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian dia ingatkan, innahu la yuflihudz zalimun, sungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Orang yang melakukan maksiat, ya, apapun dia akan menderita. Siapa yang suka nonton misalnya film Korea misalnya, ya, maka dia akan yang susah sendiri, kecanduan, waktunya habis untuk nonton seperti itu. Kalau tidak nonton gelisah,
Habis 30 seri, cari seri yang baru. Kemudian senantiasa lihat wanita-wanita di film tersebut. Akhirnya kalau dia punya istri maka dia akan sengsara. Lihat istrinya jadi jelek karena selalu lihat wanita apa? Korea. Ingin istrinya seperti boneka Korea. Dia akhirnya apa? Yang halal dia tidak merasakan kelezatan, dia susah sendiri. Susah sendiri. Ini fitnah luar biasa. Fitnah film-film seperti ini. Jadi dia maksiat, dia hanya tidak beruntung, dia sendiri tersiksa. Dia sendiri tersiksa. Ya, sehingga dia tidak merasakan kebahagiaan yang sedang Allah siapkan bagi dia. Orang yang seperti begini tidak pernah bahagia sama istrinya. Jadilah istrinya kelihatan jelek, istrinya tidak ini, bahkan syahwatnya mati, lihat istrinya tidak ada hasrat sama sekali. Kenapa? Dia suka maksiat. Suka maksiat. Sementara istri tidak bisa mendapatkan wanita seperti itu. Kalaupun dengan cara zina, rusak. Tapi innahu la yuflihudz zalimun, tidak beruntung orang yang berbuat zalim. Yang keempat, kabur dari lokasi. Wastabaqal baba, kabur. Maka Nabi Yusuf alaihissalam segera menuju pintu, ingin kabur. Karena bagaimanapun lama-lama bisa gugur kekuatan, benteng bisa gugur. Karena Allah berfirman, "Walaqad hammat bih wa hamma biha." Bahwasanya Zulaikha sudah sangat hasrat kepada Yusuf, Yusuf juga sudah tergerak. Supaya dia selamat, dia apa? Kabur. Jangan bilang tenang, iman saya kuat. Enggak cuma chatting-chattingan aja kok. Coba lama-lama ada aliran listrik yang masuk. Iya. Ternyata jawabannya bagus ya. Masya Allah. Saya tidak duga. Padahal itu akhwat kopas. Laki-laki sama. Mudah GR, perempuan juga mudah GR. Lama-lama bisa goyang. Yang kelima, cara selamat tidak memberi celah sedikit pun. Tidak memberi celah sedikit pun. Kapan kita kasih celah, kita akan gugur. Makanya, Zulaikha ketika menceritakan bagaimana Yusuf bisa bertahan, dia berkata, "Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam." Sungguh aku telah merayunya dan dia isti'sam, bertahan, tidak kasih celah sedikit pun. Enggak ada bilang, "Ya udahlah, kita chat-chattingan 5 menit aja ya." Enggak ada. "Ya udah kirim aja fotomu, coba saya mau lihat dulu." Enggak ada. Enggak ada kasih celah sedikit pun, itu yang bikin selamat. Kapan dikasih celah kita enggak selamat. Sungguhnya kita laki-laki, pertarungan cuma pandangan pertama. Kapan kita menang pada pandangan pertama, yaitu kita tundukkan, selesai, selamat. Tapi kalau pandangan kedua, ketiga, kita pasti gugur. Pertarungan kita cuma mau klik atau tidak. Kalau antum tidak klik, selamat. Atau klik, selesai urusan. Oh bagus filmnya ternyata. Klik, selesai. Ke bawah. Kalau syahwat sudah bergejolak, sudah, otak sudah hilang. Mau gempa bumi tidak peduli. Lihat para wanita ketika melihat Yusuf begitu tampannya. Wa qata'na aydiyahunna, dia potong tangan mereka, potong tangan mereka tidak sadar, saking yang penting syahwat bisa tersalurkan. Orang kalau sudah syahwat sudah bergejolak, dia enggak pikir istrinya, enggak mikir anaknya, sulit. Tapi kalau masih awal, dia bisa mengontrol syahwatnya. Tapi kalau sudah bergejolak, dia sudah terkontrol oleh syahwatnya, enggak bisa apa-apa. Sungguhnya pada pertarungan cuma pada pandangan pertama. Nunduk, tidak klik, selesai. Kalau klik, antum masuk dalam kesedihan, masuk dalam kegelapan, menjadikan hati menjadi sedih, jadi gelisah, jadi kecanduan, sengsara, buang-buang umur, nonton film yang enggak-enggak, dicabut kebahagiaan, rusak semuanya. Makanya Zulaikha mengatakan, "Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam." Aku sudah merayunya, namun dia tidak pernah kasih celah sedikit pun. Makanya kalau ada akhwat, akhi, saya ingin bertanya, "Ya ukhti." Ya, masyaallah. Enggak, itu masih enggak apa-apa. Silakan atau jawab aja, silakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan. Begini, langsung aja ukhti. Tapi kalau kemudian kasih celah, ukhti ngomong-ngomong tinggal di mana? Ah, gitu repot, sudah susah. Lihat Nabi Musa alaihissalam ketika dia diundang oleh seorang wanita untuk ke rumah bapaknya, diundang makan. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana.
Datanglah wanita tersebut, tamshi ala istihya, jalan malu-malu. Dia bilang, wahai Musa, sungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan karena kau telah mengambilkan air buat kami. Tapi setelah itu dia pulang makan, dia ketemu dengan ayahnya, kemudian akhirnya ayahnya menawarkan Musa agar menikah dengan putrinya ini. Sebelumnya sang putri berkata, ya abati istajirhu, wahai ayahanda, pekerjakanlah si Musa ini. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang engkau pekerjaan yang pekerjakan, pekerja terbaik adalah al-qawiyu al-amin, yang kuat dan amanah. Para ulama bahas, di antara Ibnu Abbas dan yang lainnya, dari mana wanita ini tahu Nabi Musa kuat? Kata mereka tahu Nabi Musa kuat. Ternyata sumur itu kan tadinya ada tutupnya. Tutup itu tidak bisa diangkat kecuali 7-10 orang. Ternyata Musa ngangkat apa? Sendiri. Kuat atau tidak? Kuat. Di antara bukti kuat ketika dia ambil air mudah. Bukan Nabi Musa mudah, kuat sekali. Taib, dia kuat. Dari mana tahu dia amanah? Subhanallah. Coba antum baca buku tafsir. Buka tafsir Ibnu Katsir. Dari mana wanita ini amanah sehingga dia mengatakan ayahanda ini Musa amanah? Ketika dia datang malu-malu, Nabi Musa melihat dari jauh. Ketika tahu dia wanita, dia tundukkan pandangan. Subhanallah. Dia tundukkan pandangan. Kemudian ketika berjalan, Nabi Musa mengatakan, biar saya di depan, kau di belakang. Nabi Musa tidak jalan bareng berdua. Ukhti rumahnya sebelah mana? Berapa bersaudara ukhti? Sudah ada yang nikah belum? Itu kalau kita. Kesempitan dalam kesempatan. Nabi Musa tidak buka celah. Itu perempuan di belakang depan. Kenapa kalau perempuan depan dia lihat tentang lekuk tubuhnya, macam-macam. Dia bilang kau di belakang, saya depan. Kalau saya salah jalan, lemparkan batu ke kanan. Jadi Nabi Musa jalan depan, kalau lempar ke kanan, belok kanan. Kalau kiri lempar batu kiri. Tanpa berbicara sampai di rumah bapaknya. Maka wanita tahu Musa adalah lelaki yang apa? Amanah. Subhanallah. Tidak kasih celah sedikit pun. Yang masalah ini sebenarnya kita kuat, cuma kita kasih apa? Celah. Boleh dong kirim fotonya? Harusnya kalau ada akhwat goda kirim foto langsung kita delete. Jangan disimpan, delete. Bukan cuma delete, blokir. Dan bilang siapa tahu. Kalau kita simpan repot, nanti kita lihat-lihat, apalagi istri lagi ngomel, kita lihat-lihat murojaah, wah repot. Jadi subhanallah, itu Musa alaihissalam tidak kasih kesempatan. Rasulullah juga cerita tentang fitnah wanita luar biasa, tentang Juraij, ahli ibadah. Ketika dia ahli ibadah, dia punya kuil, dia ahli ibadah sampai orang-orang hasad sama dia. Mereka ingin menjatuhkan citranya. Mereka ingin mempermalukan dirinya. Maka ada seorang wanita pezina paling cantik di zaman tersebut. Dia bilang, urusan saya, Juraij. Saya goda dia. Dan laki-laki mau jenggotan, mau ahli ibadah, lihat cewek pasti goyang. Ya atau tidak? Kalau saya tidak goyang, tapi kok tidak normal berarti? Lihat laki malah goyang, wah. Kalau cowok lihat lagi pasti goyang. Kalau normal, kalau nggak normal ya apa boleh buat. Jadi wanita itu dengan pedenya, itu urusanku, Juraij urusanku. Kenapa dia tahu bahwa laki-laki pasti lihat perempuan pasti tergoda? Maka dia pun naik, dia menuju ke kuil Juraij. Maka dia panggil Juraij, Juraij. Juraij tidak menoleh sedikit pun. Subhanallah, tidak menoleh sedikit pun. Dia tidak kasih celah sama perempuan tersebut. Ini caranya Nabi Yusuf selamat, tidak kasih apa? Celah. Tapi kalau udah repot. Ya kita laki-laki akhir. Lihat perempuan mudah tergoda. Jangan wajahnya, kukunya saja kita bisa tergoda. Belum lagi wajahnya. Jadi karenanya tidak kasih celah. Pan kasih celah kita binasa, kita hanya susah sendiri. Ini Rasulullah contohkan bagaimana supaya selamat, pelajaran bagi kita. Sampai Rasulullah SAW ceritakan, 2 kali Rasulullah ceritakan. Pertama tadi tentang 7 orang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Saya disebut ini karena sekarang di fitnah banyak fitnah syahwat, bahaya. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Kalau fitnah syubhat antum ngaji insyaallah antum selamat. Tapi kalau fitnah syahwat tidak ada yang bisa kontrol antum sendirian. Temu siapa?
Nggak ada yang bilang udah ngaji jenggot udah panjang selamat, nggak ada. Udah pakai cadar selamat, nggak ada. Ya akhi, saya baru kasus kemarin, ini kasus saya hajian. Ini kisah nyata. Harus saya ceritakan, pilu. Hajian kemarin ada orang tanya lewat teman. Jadi orang ini istrinya bercadar. Dia juga sudah ikhwan ngaji lama. Hajian. Dia pasang CCTV karena anaknya ada masalah. Ingin lihat perkembangan anaknya. Istrinya nggak tahu. Dia hajian, istrinya ternyata buka laptop, kemudian dengan laki-laki lain, kemudian buka apa? Kemudian ya orang bilang begitulah maksiat jarak jauh. Ini bukan bicara mengerikan fitnah ini. Maka tidak ada ya namanya fitnah wanita. Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah lebih parah pada laki-laki seperti fitnah wanita. Fitnah paling baik fitnah wanita. Tentu kalau itu wanita fitnah laki-laki. Nabi bohong atau jujur? Jujur. Fitnah luar biasa. Nabi sebutkan juga dua kisah. Kisah pertama tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Yang tadi saya sebutkan yang kelima. Rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya raya. Subhanallah. Faqala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Dia malah nasihati wanita tersebut. Aku takut kepada Allah. Agar wanita tersebut berhenti. Meskipun saya katakan kita nggak akan ngalami ini mungkin. Mana ada perempuan cantik kaya rayu antum, kelihatannya mustahil ya. Yang ada mungkin jelek, oke. Miskin, oke. Tapi cantik, kaya raya, antum miskin, ini agak susah. Agak susah. Tapi mungkin terjadi. Kalau terjadi, antum bilang, ini kayak di hadis benar. Ini akhafullah. Menakjubkan. Apa balasannya dinaungi pada hari kiamat kelak? Cuma satu. Dia selamatkan dirinya sekali kejadian, dia selamat di hari kiamat dalam waktu yang lama. 50.000 tahun di padang mahsyar, dia dalam kondisi nyaman. Gara-gara mengalahkan syahwatnya yang mungkin cuma 5 menit. Ini akhafullah. Blokir. Tapi nggak ada yang goda antum. Rasulullah cerita juga tentang 3 orang yang jalan-jalan masuk goa, kemudian ada batu nutup pintu goa, akhirnya mereka berdoa. 3 orang, di antaranya ada yang berdoa, Ya Rabbi, Ya Allah, sungguh saya dulu punya sepupu, wanita sangat saya cintai, saya kejar-kejar dia tidak mau. Kalau ada lelaki sangat cinta pada wanita, itulah aku terhadap wanita tersebut. Saya cinta dia luar biasa. Kejar-kejar, apalagi kalau gitu, dikejar nggak mau kan semakin penasaran. Dikejar nggak mau semakin apa? Penasaran. Tiba-tiba ini wanita mengalami kesulitan, dia butuh duit. Dia datang kepadaku, dia bilang, ya akhi saya butuh duit, butuh emas sekian. Kata lelaki ini kesempatan, boleh, tapi kau harus serahkan kehormatanmu kepada aku. Kata dia siap, karena butuh duit. Subhanallah, dia cari duit, dia dapat berapa, mungkin saya lupa, apakah 1 kilogram emas atau 500 gram emas, pokoknya emas yang banyak. Saya kasih sama dia, kemudian dia sudah pasrah. Ketika saya duduk di depan dia untuk melakukan apa yang dilakukan suami terhadap istrinya, wallahu alam sepertinya dia sudah berhasrat, sudah syahwat sudah bergejolak. Tiba-tiba perempuan ini berkata, Ya Abdullah ittaqillah, wahai hamba Allah si fulan, bertakwalah kepada Allah. Subhanallah, kaget dia, taruh pergi. Subhanallah, itu susah kayaknya. Susah. Ini perempuan udah kejar-kejar sudah 2 tahun. Sekarang depan mata lagi pasrah. Sudah tegang. Tahu-tahu ittaqillah. Kenapa baru sekarang ngomongnya? Tapi dia tinggalkan terus pergi, luar biasa. Ini lelaki hebat. Maka Allah buka pintu goa. Maka khilaf di kalangan para ulama, mana yang paling afdal di antara 3 orang ini? Ada yang bilang yang berbakti sama orang tua, ada yang mengatakan ini yang lebih afdal karena ujian dia lebih berat. Wallahu alam bisawab. Tapi intinya Rasulullah ceritakan tentang para pemuda yang diuji. Ujian tersebut dulu sampai sekarang tetap berlaku. Ujian syahwat. Siapa yang menyelamatkan dirinya, dia akan dapat ganjaran di akhirat luar biasa. Lihat laki ini menolak godaan wanita, dia nyaman ribuan tahun di padang mahsyar di hari yang sangat seorang membutuhkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara
cerita pemuda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya lagi siapa anak muda di Al-Quran? Contohnya bagi wanita Maryam, sama fitnah lelaki. Maryam ketika dia menjauh, kemudian dia beribadah di sana, tiba-tiba Allah kirim malaikat Jibril. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Datang malaikat Jibril dalam bentuk lelaki yang tampan, tiba-tiba masuk di tempat ibadahnya Maryam, tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Lihat bagaimana sikap Maryam, wanita yang allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya, tidak pernah beri celah kepada laki manapun. Maka dia berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Langsung dia mengatakan, "Saya berlindung kepada Allah, bertakwalah engkau wahai sang pemuda." Dia suruh pergi. Maryam, wanita salehah, tidak beri celah kepada laki. Ini laki tampan luar biasa. Bukan, subhanallah, rezeki apa ya kok dapat laki tampan seperti ini? Kok mau ngobrol sama saya? Ya. Seperti lelaki ribut sama istrinya, istri ribut sama suaminya. Tahu-tahu acara reuni, tahu-tahu ngobrol. Kok ketemu lagi ya? Apa ini petunjuk dari Allah? Petunjuk dari setan. Akhirnya selingkuh. Kok bisa ngepasin? Setan pandai ngepasin. Itu sering terjadi begitu. Ngepasin, padahal itulah ujian. Itulah apa? Ujian. Maryam mengatakan, "Inni a'udzubillah," berlindung kepada Allah. Ini paling penting, berlindung kepada Allah. Antum enggak bakalan mampu berlawan dengan syahwat antum enggak bakalan mampu. Kalau apalagi pemuda tidak punya istri, enggak bakalan mampu. Berlindunglah kepada Allah. "Inni a'udzu birrahmani minka." Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Dia sangka ini laki nakal, padahal Jibril alaihissalam. Karena tampan tiba-tiba muncul, tidak ada orang lain. "In kunta taqiyya," hendaknya kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata malaikat Jibril. Ini perhatian kita bagaimana Maryam mengambil sikap yang luar biasa ketika datang lelaki muncul tiba-tiba, dia menjaga kehormatannya. Baik, mungkin ini saja ya. Masih ada pemuda yang lain. Pemuda yang lain apa dalam Al-Quran? Siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya. Yaitu kisah bagaimana seorang pemuda yang kuat, kokoh dalam berdakwah. Sampai dia harus berhadapan dengan seluruh penduduk negerinya. Dan dia tidak peduli. Keimanannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semua orang terbawa tradisi, dia tidak. Jadi tradisi sembah berhala ada tradisi kampungnya. Bahkan Bapak Ibrahim tukang bikin Tuhan. Ya, pahat Tuhan ya. Punya pabrik Tuhan. Ibrahim apa ikut tradisi? Enggak. Tradisi mereka punya berhala-berhala, kasih sajen-sajen. Ibrahim datang kepada berhala berhala. "Ala ta'kulun, berhala, kau tidak makan." Dia ngejek berhala-berhala tersebut. Akhirnya ketika penduduk negerinya lagi pergi keluar, ada acara keagamaan keluar dari kota, maka dia pun bikin rencana. Ya. La aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Maka pada pergi, maka dia pun hancurkan. Faja'alahum juzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia pun hancurkan patung-patung semua kecuali patung yang besar. Terus dia pura-pura tidak tahu. Orang pulang dari acara, patung hancur semua ini, Tuhan-Tuhan kita hancur. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang bikin patung-patung kita ini, Tuhan-Tuhan kita? Sungguh dia orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata mereka, kami dengar ada pernah anak muda maki-maki Tuhan kita. Namanya anak muda tersebut Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Datangkan dia, kita permalukan dia di hadapan seluruh rakyat. Jadi Ibrahim tidak terbawa dengan kebiasaan masyarakat. Maka terjadilah diskusi. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Engkaukah yang hancurkan patung-patung kami? Kata Ibrahim,
Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Oh, yang bikin patung gede, yang hancurin patung-patung kecil. Kalau enggak percaya, tanya patung-patung kecil yang sudah hancur, siapa yang bikin kamu mati? Intinya mereka jengkel dan mereka akhirnya kumpulkan kayu bakar, ingin bakar Ibrahim, akhirnya Allah selamatkan Ibrahim. Tapi maksud saya, Ibrahim alaihissalam tidak terbawa dengan tradisi ketika dia syirik, dia tidak peduli. Bagaimana jaga tauhid. Terkadang anak muda berada di lingkungan situ orang nakal-nakal, maksiat, tradisi dengan alasan tradisi masyarakat, tapi itu maksiat. Maka jangan terikut, pegang teguh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ini saja intinya, kepada para pemuda bertakwa kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemuda-pemuda beriman. Siapa yang bisa lolos di masa ini, insyaallah ke depannya lebih mudah. Ya. Karena masa tua biasanya dibangun dengan masa muda. Orang masa muda kalau terbiasa gini, rubah tradisi agak susah. Tapi kalau dia masih muda, dia bertakwa, menjaga diri, insyaallah kehidupan berikutnya dia lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fase-fase berat bagi anak muda. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah.